Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat pada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat serta salam kami curahkan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat. Para mustamin sekalian, saya Kang Ahmad Nasir bin Kiai Hasan Mustafa bin Kiai Abdul Ghani bin Kiai Ali Wanantar. Cuma sekarang berdomisili di Buntut Pesantren Kulon. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ceramah yang berjudul Kesempurnaan Taubat. Namun maaf sebelumnya akan ada saya memberi sesuatu para mustamin apabila ada yang perlu, ada yang butuh, ada yang kepengen ijazah kitab Dalailul Khairat, silahkan datang ke saya di rumah saya. Pintu terbuka 24 jam dan akan saya terangkan, akan saya jelaskan. Itu saja. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang kesempurnaan taubat. Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Sadaqallah. Yang artinya, beritahukanlah hai Muhammad kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya aku Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, dan sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, inilah diantaranya ayat mengenai tentang tobat dari Al-Quran. Dan ayat selanjutnya, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sesungguh-sungguh. Di ayat lain juga menjelaskan, di Al-Hadis juga menerangkan, at-taubatu 'ala dzambi kas-subuni 'ala tsaum. Tobat terhadap dosa itu seperti seperti sabun terhadap pakaian, bisa membersihkan. Nah, di sini antaranya ada penjelasan sedikit, yaitu ada 8 cara agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 1, yaitu menyesali diri dengan dosa-dosa terdahulu. Yang kedua, berniat untuk tidak mengulangi. Yang ketiga, memperbaiki apa yang dimakan dan yang diminum. Yang keempat, memberikan hak milik orang lain, mengembalikan hak milik orang lain. Yang kelima, meminta halalnya atau minta maaf kepada kawan-kawannya. Yang keenam, melatih diri untuk taat kepada Allah. Yang ketujuh, merasakan pahitnya taat sehingga menjadi manis, seperti ketika melakukan dosa. Yang kedelapan, menunaikan semua kewajiban sebagai orang Islam yang sejati. Para mustamin sekalian, inilah diantaranya penjelasan tentang taubat. Tapi taubat itu di sini dipanggilnya ya ayyuhalladzina amanu, berarti orang itu
udah ada imannya tapi banyak dosanya, artinya ngerti bahwa dirinya sudah banyak melakukan dosa-dosa itu, ngerti bahwa yang terdahulu dilakukan itu berdosa, salah, karena sudah adanya iman itu. Jadi bertobat itu bukan untuk orang tua saja, yang muda pun sebetulnya harus bertobat, walaupun masih muda harus bertobat. Nah, di sini akan saya sampaikan tentang untuk menyempurnakan tobat kita itu. Ini sebenarnya ya, mengenai penjelasan tentang tobat itu sebenarnya sangat banyak sekali, sangat luas sekali. Di Al-Qur'annya banyak, di Al-Hadis banyak. Ini hanya sebagian saja. Namun walaupun hanya sebagian, saya akan menyampaikan supaya tobat kita itu menjadi sempurna, supaya tobat kita itu bisa cepat diterima oleh Allah, supaya tobat itu tidak mudah mengulangi lagi dosa-dosa yang dulu, supaya tobat kita itu kokoh, dan supaya tobat kita itu makin bertambah imannya, makin tebal imannya, yaitu dengan mengamalkan amalan-amalan yang apa ya, yang luar biasa atau yang hebat, yang istimewa. Artinya yang hebat, yang istimewa itu kelihatannya ya gampang tapi berat, berat tapi gampang. Artinya kelihatannya berat tapi gampang, artinya tidak pakai modal. Ini yang akan saya sampaikan itu. Artinya tidak kayak seperti orang umroh, haji, membutuhkan uang banyak. Tapi ini yang akan saya sampaikan tidak membutuhkan uang banyak. Nah, tapi yang dibutuhkan adalah kekuatan iman, dan yang dibutuhkan adalah keyakinan, supaya kita, dan amalan-amalan itu memang amalan yang sangat mulia, sangat istimewa. Tapi walaupun jarang yang bisa, tapi kalau Anda bisa meyakininya bahwa amalan ini akan bisa menyempurnakan tobat kita, akan bisa cepat diterima oleh Allah dengan yakin, insya Allah, dan pasti itu akan bisa menyempurnakan iman kita, bisa menyempurnakan tobat kita, bisa mendalami iman kita makin tebal, dan juga tidak akan tergoyah apapun. Pertama yaitu cobalah dengan melalui puasa. Berapa puasanya, seberapa? Ini yang dimaksud puasa di sini adalah puasa di luar Ramadan, ya, bukan Ramadan. Jangan mentang-mentang puasa terus. Nah, di sini karena saya akan menyampaikannya puasa 40 hari berturut-turut. Nah, ini jangan disalahgunakan. Ramadan 30 hari tinggal tambah 10 saja, bukan itu maksudnya. Tapi 40 hari puasa berturut-turut itu diantaranya. Nah, emang berat sih berat, tapi itu jaminan. Atau selain dari itu, atau berjamaah 40 hari berturut-turut, itu jaminan juga bisa. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Nah, berjamaah 40 hari berturut-turut, tidak tertinggal sewaktu pun. Nah, terus atau sholat tahajud. Sholat tahajud dengan terus menerus, tidak ada istilah malas, tidak ada istilah sungkan, terus menerus, walaupun 2 rakaat. Itu diantara 3. Atau dengan menderas Al-Quran. Nah, dengan menderas Al-Quran, tapi seberapakah ukuran minimalnya? Nah, ada ukurannya. Ukurannya untuk menyempurnakan tobat kita, yaitu dengan membaca ayat Quran, yaitu dengan secara tadarus, tapi sehari semalam, malam dengan siangnya itu 1 juz. 1 juz malam dan siangnya. Silakan dibagi 2. Ini maksudnya siang dan malam itu malam dulu lalu siang. Nah, itu kan jumlahnya 9 lembar, 9 kebet tuh. Nah,
boleh dibagi dua, malam dengan siang, tapi pembagiannya tidak harus sama, tidak apa-apa. Banyak malamnya, siangnya sedikit, tidak apa-apa. Banyak sedikit malamnya, siangnya banyak, tidak apa-apa. Yang penting satu juz dan terus menerus, kecuali kalau perempuan, kecuali sedang men. Nah, terus menerus itu diantaranya yang ada jaminan untuk kesempurnaan tobat. Nah, atau dengan dawamil wudu. Dawamil wudu itu artinya orang punya wudu dengan terus menerus, tidak ada henti-hentinya. Itu batal ya wudu lagi, batal ya wudu lagi. Itu kan berarti kan ini yang saya sampaikan itu tidak bermodal uang banyak. Tinggal persiapannya, modalnya adalah iman. Tidak membutuhkan uang. Beda dengan haji atau umroh, itu kan butuh uang banyak. Ini tidak, tapi jaminan. Nah, atau dengan yang terakhir nih, ya bukan terakhir sebenarnya, masih banyak. Tapi untuk yang akan saya sampaikan, terakhir untuk yang saya sampaikan nih, yaitu dengan melalui meninggalkan segala makanan-makanan yang segala yang syubhat, apalagi yang haram. Yang syubhat pun sengaja ditinggalkan. Nah, yang syubhat itu sebenarnya ya kita yang keseharian makan minum itu ya banyak yang syubhatnya dengan yang bukan syubhatnya tuh. Nah, tapi orang meninggalkan syubhat tidak sama dengan orang yang berpuasa. Kalau orang berpuasa kan jam 2, jam 3 sore kan loyo. Rasa lapar loyo. Kalau cuma meninggalkan syubhat itu ya tidak loyo. Tapi kan yang namanya syubhat itu ya sangat banyak. Pertama, rezeki yang dapat penemuan itu syubhat. Nah, syubhat itu antara halal dan haram. Nah, istilahnya remeng-remeng itu syubhat. Nah, syubhat itu diantaranya ya penemuan, kita menemu barang atau uang atau makanan, ini penemuan. Atau makanan-makanan yang pakai pengawet, yang pakai pewarna pengawet, dan juga minuman-minuman yang pakai pengawet, yang pakai kimia, yang pakai pengawet, yang pakai pewarna, itu pun termasuk syubhat. Dan banyak lagi, di antaranya iya rezeki yang pemberian dari pemerintah pun itu termasuk syubhat, seperti raskin atau BLT atau bansos apa saja ya. Tapi anehnya kok malah rebutan sih, nggak syubhat tapi kok rebutan. Nah, bagi orang tobat itu coba kalau bisa meninggalkan dulu syubhat, yakin jaminan itu untuk tobat, kesempurnaan tobatnya, jaminan kalau bisa. Saya sedikit uraikan satu persatu ya. Tadi mengenai tentang puasa. Kalau orang sudah bisa puasa 40 hari itu bagai bibit. Artinya bagai bibit itu kesananya dia akan akan istilah bahasa Cirebonnya ya tidak malas tuh, kiang, semangat mengenai tentang puasa sunnah-sunnahnya, yang lain-lainnya pun semangat dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Ya puasa apa saja yang sunnah-sunnah dia akan mudah mengamalkan, tidak malas. Dan yang namanya puasa itu ya mendekatkan diri pada Allah, yang merasakan lapar, akhirnya dia merasakan pada rasanya orang fakir itu begini, dan pahalanya ya sangat besar, sangat banyak, dan jaminannya yaitu tobatnya bisa akan sempurna dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan mengulangi lagi, tidak gampang, dan setan pun tidak mau masuk, dia mau menggoda, ketakutan. Nah itu, dan kalau orang bisa puasa 40 hari, setan pun ketakutan, tidak mau masuk, tidak mau menggoda itu. Nah begitu juga sholat berjamaah 40 hari berturut-turut, jaminan kesempurnaan tobat dan jaminan diterima Allah, karena sholat yang 40 hari itu bukan sekedar
untuk dirinya, tapi bisa ada di kitab kuning untuk bisa mensyafaati keluarganya, bisa memberi syafaat pada keluarganya. Itu di antaranya. Dan pahalanya ya emang luar biasa lah kalau dijelaskan. Pahala yang luar biasa, tidak sama dengan artinya sholat-sholat yang lainnya. Dan nantinya ya kesananya ya apa? Ya melakukan, menjalankan sholat-sholat yang sunnah-sunnahnya itu ya rasanya ya mudah, dan rasanya ya itu ya apa ya kieng lah, itu semangat lah. Karena sudah mengamalkan berjamaah 40 hari. Nah, begitu juga sholat tahajud. Memang berat. Sholat tahajud apa beratnya? Orang lagi enak-enak tidur suruh bangun, memang berat. Tapi kan nggak pakai modal uang, nggak. Cuma ya modal iman. Dia itu yang akan saya terangkan sedikit saja tentang faedahnya, yaitu sebenarnya ya banyak juga faedahnya, keutamanya, tapi diantaranya itu siangnya itu, kalau malamnya habis tadi itu siangnya tuh dunia tuh rasanya luas. Terus mulut kita itu pembicaraannya dengan orang itu tidak gampang mengeluarkan kata-kata yang kotor, yang jorok, itu tidak. Selalu omongannya itu selalu omongan yang bermanfaat, omongan yang menarik bagi tentang keagamaan. Selalu omongannya itu tentang masalah keagamaan, tentang masalah amalan keagamaan. Tidak, dan jiwanya terasa tenang, dunia rasanya luas. Itu diantaranya. Sebenarnya ya sangat luas, dan itu jaminan untuk tobat. Orang bertobat itu jaminan untuk orang bertobat, jadi bisa menyempurnakan ketobat di sholat tahajud. Selanjutnya apa tadi? Sehabis tahajud atau dengan dawamil wudhu. Nah, di sini kelihatannya gampang tapi berat, berat tapi gampang, gampang tapi berat. Gampangnya ya tidak pakai modal, dan airnya pun air kan tidak kekurangan. Gampang. Jadi ya yang namanya dawamil wudhu dan kehebatannya, keutamaannya di akhirnya itu setahap dengan para nabi. Dan orang yang bisa dawamil wudhu itu ya setan ketakutan juga, tidak mau menggoda, tidak bisa mau menggoda, itu sulit. Tidak ada jalan untuk menggodanya, tidak ada pintu untuk menggodanya setan bagi pada orang yang dawamil wudhu itu. Ketakutan. Jadi dawamil wudhu itu gampang, gampang, tidak pakai modal. Wudhu semua orang kan bisa. Itu dengan haji tidak semua orang bisa. Nah, ini kan semua orang sebenarnya bisa, tapi kenapa tidak setiap kampung ada, di setiap hampir sekecamatan satu pun hampir tidak ada. Itu sebenarnya ya amalan yang hebat, yang luar biasa, gampang, tidak pakai modal. Itulah diantaranya dawamil wudhu, dan jaminan tobat yang akan mendapat kesempurnaan tobat, yaitu itulah diantaranya. Dan juga meninggalkan subhat, apalagi yang haram. Meninggalkan subhat, yaitu dia akan segala penyakit-penyakit yang berat-berat itu minggir, tidak akan keserang kena penyakit-penyakit yang berat-berat. Paling cuma sekedar pilek dah, wajar. Kalau orang kena pilek, karena semua orang kena pilek sih. Nah, itu jaminan di dunianya, yaitu diantaranya ya dan kehidupannya kesananya akan selalu berhati-hati. Kalau orang mau bisa meninggalkan subhat itu, dan ibadahnya pun makin gampang, makin enak, makin nikmat. Rasa ibadah apapun sunnah-sunnah dirasakan dengan rasa nikmat. Nah, disinilah berbicara tentang nikmatnya ibadah, sekalian saya akan sampaikan bahwa sebenarnya bagi orang yang beriman tingkat mukmin
bukan munafik, itu sebenarnya ibadah itu ada, atau ibadah itu sewaktu-waktu ketemu dengan nikmatnya ibadah, tapi berbeda-beda. Ada yang ketemunya itu nikmatnya ibadah itu di sholat, yaitu sholat tahajud, di sholat tahajud. Ada yang di puasa, ada yang dikala menderas Al-Quran, ada yang dikala ibadah haji, bahkan ada yang sedang kurban sapinya sedang digorok, lalu yang punyanya itu 7 sama mendoa masing-masing sambil menangis mentetes air mata. Itu berarti merasakan nikmatnya. Ada juga yang ketemu nikmatnya dengan membaca Al-Quran, tapi ukurannya seberapakah membaca Al-Qurannya supaya bisa ketemu dengan nikmatnya, yaitu saya menggarisbawahi minimal setengah jam. Kalau bisa minimal setengah jam, nanti akan bisa ketemu dengan nikmatnya ibadah. Jadi akhirnya lagi menderas Al-Quran itu tidak terasa berderai air mata, lalu merinding, lalu ya Allah, terus bercucur air mata, lalu diam sebentar, ya Allah, ya Allah, ya Allah, wa bi syafaati wa bi karamati Al-Quran, ya Allah, ighfir dunubi, ya Allah. Disitulah ketemu nikmatnya, merasakan nikmatnya nikmatnya menderas Al-Quran. Nah, yang paling aneh, orang yang hampir jarang yang percaya puasa nikmat itu ada. Orang tua dahulu itu perempuan sudah hampir nenek-nenek 65 ke atas, lalu istilah ngaji kuping di tempat pengajian, kiainya yaitu memberi pertanyaan, ibu-ibu, ibadah apa yang paling nikmat? Orang itu yang ahli puasa ngacung, puasa. Orang puasa itu lapar, dahaga, tapi dia nikmat rasanya ketemu dengan nikmatnya ibadah itu. Ada yang melalui dengan puasa, itu ada. Jadi yang namanya nikmatnya ibadah itu masing-masing ada. Tapi ya karena puasanya enggak cuma sehari. Begitu juga menderas Quran, enggak cuma seayat 2 ayat, ya minimalnya setengah jam. Begitu juga dapat nikmatnya sholat tahajud, karena bukan cuma 2 rakaat, kadang tambah. Jadi ya semua ibadah itu kalau kita istiqomah, kalau kita amalkan benar-benar itu, nanti akan ketemu nikmatnya. Kalau ketemu nikmatnya itu pasti diterima dan pasti rontok dosanya, pasti diampuni dosanya, pasti diampuni dosanya kalau sudah ketemu dengan nikmatnya ibadah itu. Ya Allah. Jadi kita orang sudah, kalau sudah mukmin, bertobatlah, dan kalau bertobat itu dengan melalui amalan-amalan yang hebat itu, lalu disitulah nanti akan bisa ketemu nikmatnya ibadah. Dan kalau sudah menemukan nikmatnya ibadah, ya jaminannya yaitu pasti diampuni dosanya, dan pasti diterima tobatnya, dan pasti mendapat kesempurnaan tobat. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.